Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu rasuli mujtaba Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ihtabi huda ma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita bisa berkumpul dalam pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam periode Mekah. Terdiri dari tujuan, materi, evaluasi, dan referensi yang kita gunakan. Yang pertama, standar kompetensi berdasarkan rujukan di buku guru ya 4.8.1 mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Sementara tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, menceritakan sejarah Nabi di Mekah, dakwah Nabi di Mekah. Kemudian yang kedua, menjelaskan strategi dakwah Nabi periode Mekah. Dan yang ketiga, meneladani strategi dakwah Nabi periode Mekah pada zaman now ya. Bagaimana siswa-siswa mampu mengambil pelajaran agar bisa diterapkan di dalam kehidupan sekarang. Oke, pertemuan sebelumnya Ananda sudah diberikan penugasan membuat timeline tentang narasi sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari kelahiran ya, kemudian diasuh, menikah, menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan seterusnya. Nah, ini kita sedikit ulangi ya. Nabi Muhammad SAW usia Nabi ya ketika menikah pada usia 25 tahun dengan Khadijah kala itu, bangsawan yang kaya raya ya, yang jatuh cinta dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada usia 25 tahun, sementara Khadijah pada usia 40 tahun. 40 tahun ini bukan seperti nenek-nenek ya. Anda bisa lihat bagaimana artis 40 tahun, karena kan perawatan dan lain-lain, jadi masih awet muda. Oke, di usia 40 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul di Gua Hira dengan dalil yang pertama adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Nabi wafat pada usia 63 tahun. Sementara masa kenabiannya 23 tahun dengan catatan di sini periode Mekah 13 tahun namanya, lalu sisanya di periode Madinah 10 tahun. Ini secara inilah timelinenya ya. Dan periode Mekah inilah yang akan kita pelajari. Baik, dakwah Nabi periode Mekah ini. Oke, kita lihat sejarah dakwah. Kemudian profil dakwah periode Mekah dan strategi dan substansi dakwah Nabi periode Mekah. Ini 3 poin ini akan kita lihat. Oke, kita lihat sejarah dakwah Nabi di periode Mekah. Kita lihat di sini, Mekah sendiri ini memiliki ajaran-ajaran yang sudah dikenal ya, diajarkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi berubahlah itu semua oleh tokoh ini. Nah, ini ya tokohnya, ini namanya, yang membawa kebudayaan negeri Syam, Suriah. Lalu berhala-berhala itu dibawa ke Ka'bah sampai datangnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kejadian Fathu Mekah ya. Jadi di sini bermula perubahan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah yang dimiliki oleh orang Mekah kala itu, Quraisy ya, kaum Quraisy musyrik kala itu adalah mencampurkan antara penyembahan dengan berhala. Berhala yang paling terkenal adalah paling terkenal adalah Lata, Uzza, Manab dan lain-lain. Yang mereka dulunya diambil dari nama orang-orang yang soleh ya. Baik. Untuk keesaan sudah kita pelajari ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya pertama kali berupa surah Al-Alaq dengan kalimat Rob ya. Sampai nantinya Allah itu baru ada penamaannya
tatkala bertanya siapa Robmu, baru turunlah surah Al-Ikhlas di pelajaran kita yang terdahulu. Baik, ternyata jika tauhid itu keliru, maka itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sejenisnya, yang keliru lagi. Di bidang yang lainnya, di bidang moral, kita bisa lihat sejarah dari Quraisy ya, ketika zaman jahiliyah kita bisa sebutkan. Jahiliyah di sini memang kebodohan ya, bukan bodoh berarti seperti manusia purba ya, yang nggak tahu makan, hanya tahu makan dan minum. Tapi mereka punya kebudayaan ya, akan tetapi dari permulaan tauhid yang keliru menghasilkan moral dan yang lain-lain pun akan ikut keliru. Contohnya kebiasaan mereka berjudi ya, menghalalkan judi, meminum minuman keras, dianggap sudah biasa, bahkan yang paling terkenal membunuh anak perempuan. Dari mana ini berasal? Dari tauhid yang keliru. Nah, ya, jadi ini moral yang juga hilang ya, moral. Kemudian berikutnya di bidang yang lain, di bidang hukum ya. Di sini kabilah yang kalah akan menjadi budak dari kabilah yang memenangkan pertempuran. Sehingga di situ terjadinya jual beli. Memang pada masanya ya budak itu ada, baru datangnya Islam sedikit demi sedikit mereduksi dari mengurangi perbudakan perlahan secara perlahan sampai hari ini tidak ada lagi, alhamdulillah. Oke, itu bidang hukum ya. Yang terkenal itu Bilal bin Rabah. Baik, kita masuk ke pokok substansi dari ajaran periode Mekah. Dalam ajaran periode Mekah ini, yang diberikan penekanan adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala, atau kita dengar tauhid ya. Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 48. Di mana Islam mengajarkan bahwa pencipta, atau kita kenal dengan Rob ya, pemelihara alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beribadah selain kepada Allah termasuk syirik yang hukumnya haram dan dosa yang paling besar. Misalnya menyembah Allah, kemudian sebagai medianya adalah berhala ya. Nah, itu akan bagian dosa yang sangat besar. Baik, ini surahnya, surah Al-Ikhlas. Baik, kita lihat masuk ke strategi. Jadi ketika baginda Nabi SAW diutus menjadi Rasul pada usia 40 tahun, tentunya baginda Nabi SAW melakukan strategi dakwah yang luar biasa, menyesuaikan dengan medan ya yang dihadapi. Di sini kita mulai dengan dakwah sembunyi-sembunyi atau syiriyah. Syiriyah ya. Kita mulai dakwah sembunyi-sembunyi. Durasinya 3 sampai 4 tahun. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul pada hari dan tanggal 17 Ramadan pada usia ke-40 tahun. Malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama. Kita masih ingat ya, Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan di sini Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Ya, jadi tidak langsung plok satu kitab ya, nih baca, enggak ya. Akan tetapi baginda Nabi SAW diajarkan pelan-pelan ya, ayat per ayat turunnya, berangsur-angsur. Biasanya turunnya akan ada namanya disertai dengan asbabul nuzul ya, kenapa ayat itu turun. Nah, kompilasinya bernama Mushaf yang kita hari ini kenal dengan Al-Quran. Dan saat Nabi SAW dakwah sembunyi-sembunyi, baginda Nabi SAW yang pertama kali beliau dakwahi tentunya adalah pihak keluarga dan pihak sahabat-sahabat beliau. Dan di sini baginda Nabi SAW menggunakan, nah ini dia orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan keluarga, orang terdekat dan sahabat-sahabat beliau. Rumah yang digunakan untuk media dakwah sembunyi-sembunyi namanya Darul Arqam ya, karena ada nama sahabat Nabi Arqam, karena nggak tahu riwayat siapa nama ayahnya, jadi Arqam bin Abi Arqam. Arqam anaknya abahnya Arqam. Anaknya abahnya Arqam kalau bahasa Banjarnya tuh.
anaknya ayahnya Arqam, karena enggak ada riwayat mungkin ya, jadi disebut seperti itu. Di rumah itulah mulanya orang-orang bisa belajar ya bagaimana dakwah Islam pertama kali. Dan orang-orang pertama yang dikenal dengan masuk Islam, yang mengakui kerasulan baginda Nabi SAW, dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Di sini kita bisa lihat Khadijah binti Khuwailid dari kalangan perempuan, istri Nabi SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, sepupu ya, adik sepupu beliau yang kelak nanti jadi menantu. Kemudian Zaid bin Harisah, ini bekas pembantu Nabi SAW yang diangkat menjadi anak. Bahkan nanti Zaid dikenal dengan Zaid bin Muhammad, tapi turunlah ayat Al-Quran ya, tidak ada anak angkat di dalam Islam, sehingga satu-satunya nama sahabat Nabi SAW yang tertera di dalam Al-Quran adalah nama Zaid ini. Kemudian berikutnya ada juga Abu Bakar ya. Abu Bakar adalah sahabat dekat Nabi SAW, pintu pertama Islam datang ya. Yang hari ini Masya Allah kita patut cemburu dengan Abu Bakar. Semua pintu surga dibukakan untuk Abu Bakar alaihissalam. Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya pelan-pelan pengikut Rasulullah makin bertambah. Ada Utsman bin Affan ya, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan seterusnya. Dan beberapa orang lain yang berasal dari suku Quraisy. Ada juga yang sangat terkenal itu kasusnya Umar bin Khattab ya, masih ingat? Oke, Fatimah bin Khattab ya, istri dari Said bin Zaid ya. Said bin Zaid, bahkan pemilik rumah juga Arqam bin Abi Arqam. Jadi pelan-pelan diterimalah Islam oleh pemeluk-pemeluknya, dan mereka meninggalkan ajaran nenek moyang yang terdahulu yang melenceng ya dari ajaran baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya ada beberapa alasan mengapa orang-orang terdekat Nabi SAW ini menerima Islam. Kalau kita bayangkan di zaman now ya, tiba-tiba ada yang berkata aku nabi ya, lalu bikin ajaran lalu diterima, tentunya kita akan langsung berkerit kening ya. Ini ngapain jeng ya. Tapi bagaimana kondisi saat itu orang-orang yang baik ini, orang-orang pilihan ini menerima dakwah baginda Nabi SAW? Tentunya itu punya alasan ya. Alasan yang pertama tentunya dari pribadi luhur baginda Nabi SAW. Kita masih ingat pelajaran yang terdahulu, Nabi dikenal dengan pribadi yang amanah, jujur, dan bijaksana, dan tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Nah, ini jadi standar kompetensi bagi seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, ajaran Islam yang diajarkan baginda Nabi itu sangat rasional, logis, dan universal. Menghargai hak-hak asasi manusia, memberikan hak yang sama, adil, dan kepastian setelah kematian. Hidup setelah mati. Kita bayangkan di dunia hari ini mungkin teman-teman atau siswa-siswa melihat, aduh kok kasus penyiraman ini kok 1 tahun aja penjaranya. Loh kok cuma bilang status di Facebook dapat penjara 2 tahun. Kok korupsi 2 bulan dipotong remisi. Kok ini nggak adil ya. Akan tetapi di ajaran Islam dikenal dengan ad-din ya, atau sesuatu yang akan terbalas, itu semua tidak berlaku di dalam Islam. Ketidakadilan tidak berlaku, karena nantinya bagi yang tidak menerima ketidakadilan di dunia, maka Allah akan balas di akhirat. Ini akan menjadi spirit sejarah ya, bahwa Islam itu agama yang logis, agama yang adil ya. Yang berikutnya, ternyata Islam ini menyempurnakan ajaran agama yang dibawa oleh Rasul terdahulu ya, berupa penyembahan tauhid. Semua menyembah tauhid hanya kepada Allah. Kemudian berbuat baik terhadap sesama, menjaga kerukunan, larangan berbuat tercela, membunuh, berzina, membunuh anak perempuan ya, dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada juga kesadaran akan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan lama yang begitu jauh dari nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Bermula dari tauhid yang keliru. Inilah menjadi pemicu kenapa orang-orang pilihan ini memeluk agama Islam.
ketika Islam sudah mulai dirasakan, dikenal oleh kalangan-kalangan yang baik, dari kalangan yang banyak, akhirnya turunlah ayat Al-Quran memintakan baginda Nabi SAW untuk terang-terangan berdakwah. Ya, ini kan bagian strategi ya. Jadi awalnya sembunyi-sembunyi karena mungkin belum dikenal ya. Kemudian setelah itu berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dimulai ketika Rasulullah SAW menyeru kepada orang-orang Mekah. Ia berdiri di atas sebuah bukit dan berteriak dengan suara lantang memanggil mereka. Beberapa keluarga Quraisy menyambut seruannya. Kemudian ia berpaling kepada sekumpulan orang sambil berkata, "Wahai orang-orang, akankah kalian percaya," kata baginda Nabi, "jika saya katakan bahwa musuh ada di belakang, bersiaga di bukit Safa ini dan berniat menyerang nyawa dan harta kalian," kata baginda. Mereka menjawab, "Kami tak mendengar Anda berbohong sepanjang hidupmu." Maksudnya mereka percaya ya. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Wahai bangsa Quraisy, selamatkanlah dirimu dari neraka yang tak akan menolong Anda di hadapan Allah. Saya peringatkan Anda sekalian akan siksa yang pedih." Ia menambahkan, "Kedudukan saya seperti penjaga yang mengamati musuh dari jauh dan segera berlari kepada kaumnya untuk menyelamatkan dan memperingatkan mereka tentang bahaya yang akan datang." Seiring dengan itu turun pula ayat wahyu Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah melakukan secara terang-terangan, secara terbuka mengenai hal tersebut. Allah berfirman yang artinya, "Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Quran surah Al-Hijr ayat ke-89 yang ini sudah diterangkan ya. 94 dan juga Quran Asy-Syu'ara ayat ke-214 sampai 216. Berdasarkan ayat-ayat di atas, Rasulullah yakin bahwa sudah saatnya ia dan para pengikutnya untuk menyebarkan ajaran secara terbuka. Dan ini pun didukung oleh Khadijah. Lalu didukung juga oleh paman baginda Nabi SAW, Abu Thalib. Ya. Dan sahabat pengikut yang ditambah pula keyakinan-keyakinan tentang kelirunya penyembahan berhala. Dari kalangan keluarga, ia mengajak paman-paman beliau, termasuk Abu Lahab dan Ammar bin Hisham atau dikenal dengan Abu Jahal ya, yang terkenal sangat menentang dakwah Rasulullah SAW. Mereka bahkan menolak mentah-mentah ajakan Nabi SAW disertai dengan ejekan dan hinaan. Kita akan lihat nanti respon-respon dari orang-orang Quraisy ya bagaimana. Dan tentunya ketika baginda Nabi SAW dakwah terang-terangan, memang terbagi nantinya kita lihat ya bagaimana reaksi orang-orang musyrik. Tapi ini tahapan dakwahnya, mengundang tadi ya sudah ya, mengajak makan-makan ya, kemudian mengumpulkan penduduk kota Mekah di bukit tadi dan menyuruhkan kepada umat-umat. Nah di sini kita lihat bagaimana reaksi Quraisy terhadap dakwah baginda Nabi SAW. Ini ada reaksinya. Yang pertama reaksi menolak ya, artinya kita kira-kira dari gambar ini siapa yang menolak kira-kira? Oke. Ada Abu Sufyan ya, Abu Sufyan pemimpin Mekah ya. Nanti tapi kelak dia pun akan menerima Islam, Masya Allah, yang sangat indah sekali. Ada Abu Jahal tadi, ada Abu Lahab nih dari kalangan kerabat dekat Nabi SAW. Bahkan Abu Lahab sendiri ini kasihan ya, seumur hidupnya mau membuktikan bahwa Islam itu keliru, Nabi itu pendusta. Maka turunlah kan surah Al-Lahab. Padahal kalau dia mau simpel nih, Masya Allah nih salah satu kemukjizatan Al-Quran tatkala dia turun ya, Abu Lahab lalu turun kisah surah Al-Lahab ya, 10 tahun surah itu turun baru Abu Lahab meninggal dunia ya. Yang menarik adalah andai Abu Lahab ingin membuktikan bahwa Islam itu keliru, cukup baginya untuk bersyahadat. Kenapa? Karena kisah surah Al-Lahab menggambarkan bagaimana masa depannya Abu Lahab. Dia bakal ke neraka bersama istrinya. Ya. Masya Allah ya, ini bagian dari mukjizat Al-Quran tatkala masih turun ya. Sampai hari ini pun masih banyak kita lihat ya. Jadi ada yang menolak ya. Tentunya penolakan ini punya
alasan kenapa mereka menolak. Yang pertama, mereka paham Nabi SAW tidak pernah berdusta selama hidupnya. Akan tetapi, apa yang menyebabkan mereka ini sampai nggak mau menerima Islam, terutama di kalangan pemimpin-pemimpin Mekah, karena kan anggota tuh ngikut. Kalau pemimpin ini bisa dipegang, anggota akan ngikut. Yang pertama tentunya kesombongan dan keangkuhan. Mereka takut bahwa nanti kalau Muhammad kita ambil ajarannya, maka dialah yang paling terhormat. Dialah paling berpengaruh. Makanya sampai Abu Jahal ini dipanggil Abu Jahal. Padahal nama aslinya adalah Ammar bin Hisham. Ya, bahkan Abu Hakam dikenal dengan Abu Hakam, ayah yang sangat bijaksana. Tapi akibat kesombongan dan keangkuhan, dia lebih dikenal oleh orang Muslim hari ini sebagai Abu Jahal, ayah kebodohan. Ya, kemudian kenapa sampai menolak? Pada baginda Nabi tidak pernah berdusta, baik ya, dan orang-orang yang di sekeliling Nabi itu orang-orang baik ya. Tentunya karena ada fanatisme buta terhadap leluhur ya. Artinya tidak mau merubah apa-apa yang sudah berubah, yang memang sudah melenceng dari ajaran-ajaran yang seharusnya. Menyembah berhala ya. Bahkan kata Umar bin Khattab, aku lucu dulu tuh, bikin Tuhan dari tepung, lalu karena lapar Tuhan ku makan ya. Masya Allah ya. Kemudian berikutnya tadi karena keangkuhan, kesombongan, tentunya ada istilahnya eksistensi dan persaingan politik ya. Tentunya mereka takut kalau Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin, maka lemahlah pengaruh mereka. Sementara yang menerima banyak alasannya juga ya. Abu Thalib walaupun tidak Islam ya, tapi beliau melindungi Nabi SAW. Tapi itu belum dikenal sebagai orang Islam. Hamzah, Masya Allah ya, syahid ya di perang Uhud dan lain-lain. Oke. Penyiksaan yang dilakukan orang-orang Quraisy ya, tidak hanya diberikan kepada baginda Nabi SAW, akan tetapi juga para pengikut beliau. Kita kenal yang kemarin ya, sudah disampaikan videonya, bagaimana Bilal bin Rabah ya, kemudian bagaimana ketika Nabi mau tawaf, tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'aid itu menyiksa Nabi dengan menyeret lehernya ya. Kemudian ada juga boikot ya kaum muslimin ya, memboikot kaum muslimin ya, tidak menikahi, kemudian tidak berdagang, tidak menjual ya, sampai bertahun-tahun, yang kita kenal dengan peristiwa pemboikotan itu selama 3 tahun ya, sampai nantinya terputuslah pemboikotan itu di dinding Ka'bah hanya menyisakan kalimat Bismillah ya, sementara isi perjanjian itu robek dimakan rayap. Oke, di tengah gempuran dari kaum musyrikin ya, baginda Nabi SAW ternyata melakukan hijrah ya. Hijrah kemana? Ke Habasyah. Habasyah ini kalau Abyssinia atau hari ini tuh Ethiopia, bisa kita lihat di peta ya. Dan di situ hijrah pertama sebanyak 15 orang, belum banyak ya. 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi. Sesampainya di sana mereka mendapat perlindungan yang baik dari Raja Najasyi, sebutan untuk Raja Abyssinia, Habasyah. Ketika mendengar keadaan Mekah telah aman, mereka pun kembali lagi. Namun, mereka kembali mendapatkan siksa melebihi dari sebelumnya. Karena itu mereka kembali hijrah untuk yang kedua kalinya ke Abyssinia, tahun kelima dari kenabian Nabi SAW. Kala ini mereka berangkat sebanyak 80 orang laki-laki dipimpin oleh paman Nabi Ja'far bin Abi Thalib. Mereka tinggal di sana sehingga sesudah Nabi hijrah ke Yathrib. Peristiwa hijrah ke Abyssinia ini dipandang sebagai hijrah pertama dalam Islam. Dan peristiwa hijrah ke Abyssinia ini sungguh tidak menyenangkan bagi Quraisy dan menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar. Ada 2 hal yang dikhawatirkan oleh orang Quraisy ya. Yang pertama, kaum muslimin akan memiliki jalinan hubungan yang luas dengan masyarakat Arab kedua. Kemudian kaum muslimin akan menjadi kuat dan kembali ke Mekah untuk menuntut balas ya. Oleh karena itu mereka mengutus sang pembicara terbaik di kalangan Quraisy, diplomatik terbaik ya, namanya Ammar bin As yang belum masuk Islam kala itu, dan Abdullah bin Rabi'ah kepada Najasyi. Dan kita bisa lihat ya bagaimana cerita mereka meminta Raja Habasyah untuk mengembalikan para imigran ya. Kemudian terjadi perdebatan yang luar biasa ya.
dan dimenangkan oleh kaum muslimin karena menggunakan Al-Quran tatkala berdebat. Baik, langsung hijrah yang berikutnya. Ini sebelum terjadi hijrah, baginda Nabi SAW merasakan bahwa dakwah ini sulit sepertinya diterima oleh orang-orang Mekah. Sudah 13 tahun ya lamanya ya, dan masih belum diterima. Akhirnya melakukan sesuatu yang baru, inovasi ya. Inovasi yang baginda Nabi SAW itu melancarkan dakwah kepada kabilah di luar orang Quraisy. Jadi inovasi ya. Jadi dakwah Nabi ini tidak hanya di dalam Mekah saja, sudah bertahun-tahun di Mekah tidak diterima juga, akhirnya berinovasi karena Mekah menjadi tempat orang berkumpul. Makanya kemarin kenapa di lockdown ya, karena kan seluruh dunia tuh kumpul di Mekah, lalu kembali kan bahaya tatkala saat itu ya, di corona ya. Jadi Nabi SAW tidak saja menemui mereka di Ka'bah pada musim haji, ia juga mendatangi perkampungan dan tempat tinggal para kepala suku tanpa diketahui oleh seorang pun. Masya Allah ya. Ada yang pernah ke Taif ya, walaupun nantinya di Taif beliau ditolak ya, tidak dihiraukan karena ternyata sudah terjadi konspirasi di sana. Kemudian dari pengalaman itu baginda Nabi SAW berkesimpulan bahwa tidak mungkin lagi mendapatkan dukungan dari Quraisy dan kabilah-kabilah Arab lainnya. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengalihkan dakwah kepada kabilah-kabilah yang lain yang ada di sekitar Mekah yang datang berziarah setiap tahun yang musim haji ya. Jika musim ziarah tiba, Nabi Muhammad mendatangi kabilah-kabilah itu dan mengajak memeluk Islam. Tak lama beberapa saat datanglah orang-orang Yastrib dari Madinah. Jadi Nabi sungguh mempunyai hubungan emosional dengan Yastrib. Masih ingat ya pelajaran yang terdahulu. Nabi SAW, ayah beliau dimakamkan di daerah sana ya, di Abdan. Abdan itu di orang tua yang perempuan ya, Aminah ya. Kemudian Yastrib merupakan kota yang dihuni oleh orang-orang Yahudi dan Arab dari suku Aus dan Khazraj ya. Kedua suku ini selalu berperang ya, memiliki kekuasaan dan juga berperang juga dengan Yahudi secara mulut ke mulut ya. Karena faktor yang tadi akhirnya intinya ketika Yahudi mengalami kekalahan, suku Aus dan Khazraj menjadi penguasa di Yastrib. Yahudi tidak tinggal diam. Mereka mengadu domba Aus dan Khazraj ya. Sampai berkata seperti ini. Awas ya kata Yahudi, kalau nanti Nabi kami datang gitu ya, yang ditunggu-tunggu. Aus dan Khazraj kan mendengar nih kabar bahwa di Mekah itu ada seorang nabi ya. Cepat-cepat tuh mereka tuh. Mereka cepat-cepat dan mereka pun cepat-cepat juga mengakui kenabian ya. Ini ada faktor emosional juga ya, Masya Allah ya. Nah di situ akhirnya kita kena juga dengan orang-orang Aus dan Khazraj ya, agar membuat Nabi SAW merasa aman, lalu mereka melakukan perjanjian ya. Ini perjanjian ini penting ya untuk perusahaan ya, kemudian pernikahan itu perlu perjanjian ya agar menguatkan ikatan. Perjanjian pertama ini Nabi dikunjungi orang Arab Madinah, suku Khazraj di Aqabah. Makanya dikenal dengan perjanjian Aqabah ya. Mereka memeluk Islam dan disebarkan Islam di Madinah. Nah, kemudian pada musim haji, suku Aus dan Khazraj mengunjungi Nabi. Terjadilah perjanjian Aqabah yang pertama. Yang intinya bisa kita lihat di sini, mereka setia kepada Nabi, rela berkorban harta dan jiwa, bersedia ikut menyebarkan agama Islam. Followersnya banyak banget ya. Mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan membunuh, tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Dan aplikasi dari hal ini, implementasinya akhirnya baginda Nabi SAW mengutus pemuda usianya masih 16-18 tahun, Mus'ab bin Umair, ke Madinah untuk menyebarkan Islam ke Yastrib. Ya. Dan alhamdulillah berkat mengikuti teladan baginda Nabi SAW, Mus'ab bin Umair pun mampu mengislamkan banyak orang di sana, suku-suku kabilah ternama oleh orang-orang di Yastrib. Oke, kemudian berikutnya datanglah lagi pada tahun 622 Masehi, peziarah Yastrib yang datang ke Mekah berjumlah 75 orang. 2 orang diantaranya perempuan. Kemudian kesempatan ini mereka gunakan dan digunakan oleh Nabi SAW untuk melakukan pertemuan rahasia. Ini intel ya bahasanya. Dengan para pemimpin mereka. Pertemuan Nabi dengan para pemimpin Yastrib yang berziarah ke Mekah disepakati di Aqabah kembali ya pada tengah malam. Pada hari-hari tasyrik,
Mungkin tidak sama dengan hari tasyrik yang sekarang ya. Malam itu Nabi Muhammad SAW ditemani oleh paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib yang masih memeluk agama nenek moyang. Masya Allah ya, memang masih ada ya. Masih ada keluarga-keluarga Nabi yang membantu Nabi walaupun agamanya masih agama terdahulu. Kemudian menemui orang-orang Yastrib. Pertemuan malam itu kemudian dikenal dengan sejarah sebagai perjanjian Aqabah yang kedua. Pada malam itu mereka berikrar kepada Nabi SAW, kami berikrar bahwa kami sudah mendengar, setia. Nah, ini bisa kita lihat perjanjian yang kedua akan melindungi ya. Intinya di sini orang-orang Yastrib itu ingin Nabi SAW itu berjuang di kota mereka. Nah, di situ ya. Jadi disitulah terjadinya nantinya batasan dakwah Nabi di kota Mekah. Baik, dari profil dakwah Nabi SAW di Mekah, ini adalah akhir dari dakwah Nabi di Mekah. Nanti Nabi akan melanjutkan dakwah di kota yang selanjutnya, di kota Yastrib yang berubah nama menjadi Madinah. Profil dakwah Nabi di Mekah ya, kita bisa lihat ya. Sesungguhnya Nabi berdakwah dengan sikap lemah lembut, tidak memaksakan pendapat. Kalau bahasa Banjar itu kada bakarasan urat. Kemudian dengan sikap jujur dan amanah. Dan tentunya tangguh ya. Memiliki sikap tangguh. Bagaimana perjuangan yang luar biasa ya. Tidak berputus asa. Dan memiliki jiwa berkorban. Kita tahu ya bagaimana baginda Nabi dan para sahabat mengorbankan jiwa dan hartanya untuk mendakwahi Islam ini. Maka di sini kita juga siswa-siswa sekalian haruslah bersikap lemah dan lembut ya. Sebagaimana disampaikan oleh Khabib, kita bisa lihat ini. Nah, ini adalah petinju yang sangat terkenal ya, yang kemarin sudah bukan petinju ya, beliau atlet MMA ya, fighter. Yang kemarin pensiun, beliau menyampaikan yang luar biasa. Ini adalah penerapan dari dakwah Nabi di Mekah dan dirangkum dalam satu kalimat oleh Khabib ya. Kata beliau, orang non-muslim tidak membaca Al-Quran. Mereka tidak membaca hadis. Yang mereka baca adalah dirimu. Maka jadikanlah cerminan Islam yang baik. Kita bisa lihat ya bagaimana beliau luar biasa ya. Penokohan beliau di televisi itu luar biasa. Menjadi teladan bagi atlet ya, atlet Islam. Taat kepada Allah ya, taat kepada orang tua ya, kemudian menikah pun dengan cara yang Masya Allah. Kita tidak bisa melihat wajahnya istri Habib ya, karena kecantikan istrinya kata Habib untuk diriku sendiri. Keren ya. Nah, di sini ada perbedaan dakwah Nabi dengan Nabi yang lain. Ketika Nabi SAW ini curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Di curhat itu Nabi SAW merasakan beban dakwah yang berat ya. Nah, di sini ada perbedaan. Perbedaan pertama adalah Nabi dikenal dengan Al-Amin sejak awal. Kita lihat bagaimana Nabi Musa buronan ya, karena di dalam dakwah Nabi Musa itu beliau sebelum diangkat jadi nabi, beliau dikenal sebagai orang yang membunuh. Masya Allah. Kemudian baginda Nabi itu memiliki banyak sahabat dalam dakwah. Kita tahu ya ketika Nabi Musa minta yuk berperang, yuk. Apa kata orang Israel kala itu? Musa, kamu dan Tuhanmu berperang, kami duduk-duduk di sini. Masya Allah. Beda dengan Nabi. Wahai para sahabat, ini orang-orang ada 1000 orang. Bagaimana? Ya Muhammad, ya Rasulullah, kamu berperang dengan Tuhanmu dan kami di belakangnya. Masya Allah ya. Kemudian tata cara bicara yang terbaik ya. Baginda Nabi tahu betul bagaimana berbicara dengan seorang pemimpin, bagaimana berbicara dengan seorang budak ya, membesarkan hatinya ya. Bahkan sampai-sampai Amr bin As ketika sudah masuk Islam itu merasa dicintai Nabi. Karena cara bicara Nabi itu seakan-akan sangat bikin Amr bin As pembicara terbaik ini senang. Lalu nanya, ya Muhammad, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Kata Amr ini mengira dia gitu kan. Kata Rasulullah, Aisyah. Ya bukan ya Muhammad, tapi dari kalangan laki-laki, sahabatmu. Aisyah kan istri beliau. Kalau sahabat itu kata Rasulullah adalah Abu Bakar. Siapa lagi ya Muhammad? Lalu sahabat utama yang lain, nggak ada nama dia. Akhirnya dihentikan karena dia nggak tahu, dia malu dia tuh urutan keberapa gitu. Tapi yang menarik adalah cara bicara Nabi ya. Sampai-sampai kita pernah mendengar riwayat Nabi itu sampai mengetahui langkah kaki dari sahabatnya Bilal bin Rabah. Kemudian jika pengikutnya meneladani Rasulullah SAW akan menjadi umat yang terbaik. Baik, kesimpulan bisa kita lihat ya, kesimpulan Nabi SAW. Yang pertama, baginda Nabi
diutus menjadi rasul pada usia 40 tahun dan baginda Nabi diutus kepada masyarakat yang memiliki kejahiliahan, sifat kejahiliahan ya. Dan Nabi menggunakan strategi-strategi dakwah. Yang pertama adalah strategi dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian strategi dakwah terang-terangan, dan dimulai dari orang-orang terdekat ya, dan menjadikan pribadi-pribadi yang baik sebagai acuan dalam berdakwah. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Afwan minkum. Setelah ini Ustaz akan berikan penugasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penugasan ada 2, silakan nanti dijawab ya. Apa saja contoh penerapan perjuangan Nabi di Mekah, dakwah Nabi di Mekah dengan profil kita di zaman sekarang? Tadi kita sudah bisa lihat berjuang tangguh ya, itu bagaimana contoh dalam hal ini, itu contoh saja. Yang kedua, apa tindakan kita bila ada yang menghina Nabi Muhammad? Kita masih ingat ya kasus dari Presiden Prancis Macron ya. Oke, silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.